Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang ADME dan variabilitas untuk memenuhi tugas farmakokinetika klinik. Yang pertama akan menjelaskan tentang ADME terlebih dahulu. Absorpsi. Absorpsi merupakan tahap pertama, yaitu penyerapan yang terjadi pada lambung dan usus. Ada beberapa rute pemberian, contohnya oral. Nah, untuk oral ini, stepnya yang pertama obat diminum dan akan masuk ke dalam tubuh. Step kedua, obat di dalam tubuh akan menjadi partikel-partikel. Yang ketiga, selanjutnya obat hancur menjadi ukuran yang lebih kecil dan terjadi proses disolusi, kemudian diabsorpsi. Nah, untuk sediaan sukutan intramuskular, contohnya sediaan suspensi dan emulsi, absorpsinya terjadi secara langsung dan perlahan jika sediaannya itu bersifat long action. Disolusi merupakan proses molekul obat berubah dari fase padat menjadi fase larutan atau cairan tubuh. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu pertama ukuran partikel. Kenapa ukuran partikel itu mempengaruhi? Karena semakin besar ukurannya, maka semakin sulit menembus celah membran sel. Maka semakin lambat pula penyerapan obat. Yang kedua, pengaruh larutan obat. Nah, pengaruh larutan obat ini dikarenakan senyawa obat yang mudah larut dalam air, maka larutnya semakin cepat, tetapi menembus membran selnya sulit. Kenapa sulit? Karena membran sel itu tersusun dari fosfolipid bilayer yang mudah dilewati oleh senyawa yang bersifat lipofilik atau suka lemak daripada senyawa yang bersifat hidrofilik atau suka air. Yang terakhir, beberapa faktor fisika kimia obat. Maksud dari sifat fisika kimia ini meliputi ukuran partikel, kelarutan, pH, massa jenis obat, dan lain-lain. Distribusi merupakan tahapan ketika obat ditransfer dari darah ke jaringan. Obat yang sudah dipecah dan diserap kemudian langsung diangkut oleh aliran darah, kemudian didistribusikan ke organ lainnya. Darah di sini bisa dibilang sebagai kendaraan yang mengangkut obat ke seluruh tubuh. Metabolisme. Metabolisme adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat, umumnya dilakukan melalui proses enzimatik yang terjadi di hati. Fungsi metabolisme adalah mengubah senyawa obat menjadi polar dan menjadi tidak toksik. Dalam metabolisme ini terdapat dua fase, yaitu fase 1 biotransformasi dan fase 2 konjugasi. Biotransformasi biasanya merubah obat induk menjadi metabolit yang lebih polar dengan memperkenalkan atau memunculkan satu gugus fungsional. Untuk memperkenalkan gugus fungsional, ini biasanya diperlukan enzim seperti sitokrom P450 oksidase yang digunakan untuk memperkenalkan gugus reaktif atau polar ke dalam senobatik. Senyawa senobatik dikonjugasikan menjadi senyawa polar dengan dikatalis oleh enzim transferase seperti glutathione S transferase. Nah, jika sudah cukup polar, metabolit mudah diekskresikan. Biasanya metabolisme ini sering mengubah senyawa lipofilik menjadi hidrofilik yang lebih mudah untuk diekskresikan. Kelima adalah ekskresi. Ekskresi bisa disebut dengan eliminasi. Nah, ekskresi itu merupakan proses untuk mengeliminasi bahan yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh, yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, ekskresi ini biasanya perpindahan obat dari sirkulasi sistemik atau darah menuju ke organ ekskresi. Nah, ekskresi ini memiliki 4 organ yang berfungsi untuk ekskresi. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah empedu dan usus, yang ketiga adalah paru-paru, dan yang keempat adalah kulit. Ginjal terjadi 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan terjadi di proksimal, yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi di distal, dan yang ketiga augmentasi atau pengeluaran zat. Nah, organ ginjal ini berfungsi menyerap atau menyaring sisa-sisa metabolisme yang terdapat dalam darah seperti urea, garam, air yang akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Nah, biasanya urin tersebut akan dikeluarkan melalui uretra.
Ini adalah empedu dan usus. Empedu merupakan bagian dari hati yang sebagai tempat perombakan protein dan penghancuran sel-sel darah merah yang telah tua. Pada perombakan protein akan menghasilkan urea yang membahayakan bagi tubuh. Oleh karena itu, urea tersebut harus dikeluarkan bersama dengan urin. Empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, zat warna empedu, dan zat lainnya. Pembentukan pada urea dan amonia itu merupakan hasil dari pembongkaran protein dan pembentukan cairan empedu. Penetrasi dalam kapiler empedu dari suatu sel hati terjadi baik melalui difusi ataupun transfer aktif. Ekskresi obat yang benar-benar melalui usus itu jarang terjadi. Jadi biasanya ekskresi terjadi di empedu dan ususlah yang mengeluarkan dari hasil detoks dari empedu tersebut dan terbentuklah feses. Ini adalah paru-paru. Hasil ekskresi yang didapatkan dari paru-paru adalah CO2 dan uap air. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena CO2 atau karbon dioksida dan air merupakan sisa metabolisme yang akan dikeluarkan dari sel-sel dalam jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah melalui pembuluh balik dan dibawa ke jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida dan air akan dipompa paru-paru melalui pembuluh nadi paru-paru pada alveolus paru-paru. Karbon dioksida dan air akan berdifusi, kemudian diekskresikan melalui saluran pernapasan dan karbon dioksida dikeluari melalui hidung. Ini adalah kulit. Kulit memiliki kelenjar keringat sehingga bisa disebut dengan organ ekskresi. Karena keringat tersebut mengandung sisa-sisa metabolisme seperti air, larutan garam, dan sedikit urea. Proses pengeluaran keringat itu diatur oleh hipotalamus di otak. Nah, adapun pengeluaran keringat berhubungan dengan suhu lingkungan yang tinggi dan aktivitas tubuh yang meningkat. Bila suhu udara panas, kelenjar keringat akan bekerja giat sehingga mengeluarkan lebih banyak. Bila udara dingin, maka keringat juga lebih sedikit. Ini adalah variabilitas obat. Variabilitas itu adalah perbedaan respon obat pada pasien. Adapun faktor-faktor variabilitas adalah 1. Usia, 2. Kehamilan, 3. Gender, dan 4. Status penyakit. Nama usia. Mengapa usia termasuk variabilitas obat? Dikarenakan terdapat perbedaan struktur penyusun tubuh. Contohnya pada bayi, anak-anak, dan dewasa, di mana pada bayi dan anak-anak belum memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks dibandingkan orang dewasa. Contoh, pada bayi, kecepatan pengosongan lambung sesuai dengan umur dan makanan yang dikonsumsinya. Pada umur bayi 1 tahun, pengosongan lambung itu dan gerakan peristaltik ususnya cenderung lebih lambat. Akan tetapi, pada umur 2-12 tahun, kecepatan pengosongannya menjadi lebih cepat sehingga absorpsi obatnya juga lebih cepat. Jadi, usia termasuk variabilitas obat. Kedua adalah kehamilan. Mengapa kehamilan merupakan faktor dari variabilitas? Karena pada proses kehamilan menyebabkan terjadinya produksi enzim dan hormon sehingga dapat menyebabkan variabilitas. Pada kehamilan ini juga terjadi perubahan fisiologis yang dapat mempengaruhi disposisi obat pada ibu maupun janinnya. Konsentrasi albumin plasma ibu yang berkurang dapat mempengaruhi pengangkatan obat. Maka dari itu, curah jantungnya tuh akan meningkat. Sehingga eliminasi obatnya juga akan meningkat. Ketiga adalah gender. Dikarenakan adanya perbedaan struktur penyusun tubuh di antara pria dan wanita, di mana struktur tubuh pria lebih besar dan lebih kompleks, serta perbedaan hormon pada wanita dan juga pria. Yang keempat adalah status penyakit. Mengapa status penyakit ini merupakan faktor dari variabilitas obat? Dikarenakan adanya perbedaan antara orang yang telah memiliki penyakit dengan orang yang sakit dan orang yang telah memiliki penyakit bawaan. Hal itu tentu beda dalam pemberian obatnya, dosisnya, maupun perlakuannya. Contoh, orang yang telah memiliki penyakit, lalu dia memiliki penyakit yang lain lagi, akan
diberikan perlakuan berbeda dengan orang yang belum punya penyakit tetapi dia sakit. Interaksi obat antara orang yang telah memiliki penyakit lalu dia sakit yang lain lagi, maka itu akan berbeda. Maka dari itu, status penyakit itu sangat berpengaruh pada variabilitas obat atau perbedaan respon obat saat masuk ke dalam tubuh. Sekian penjelasan kami mengenai ADME dan variabilitas obat. Terima kasih bagi yang telah menonton. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.